Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu hamil dalam masa persalinan. Kita mulai saja ya. Untuk yang pertama yaitu pengertian persalinan dahulu. Di sini ada beberapa pengertian persalinan. Yang pertama yaitu persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Ini menurut Moore tahun 2001. Kemudian yang kedua ada persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayinya yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam. Ini menurut Mills tahun 1996. Yang ketiga, ada definisi yang lain yaitu persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat lahir dari dalam uterus ke dunia. Ini menurut Prawiroharjo tahun 2002. Yang keempat, ada persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan yaitu antara 37 sampai 42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Ini masih menurut Prawiroharjo tahun 2002. Kemudian selanjutnya ada definisi yang lain yaitu persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan. Tanpa bantuan maksudnya dengan kekuatan ibu sendiri. Melalui jalan lain misalnya seperti melalui lewat perut dengan operasi sesar. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk persalinan. Yang pertama yaitu ada persalinan spontan bila persalinan berlangsung dengan tenaga sendiri, maksudnya tenaga ibu sendiri. Kemudian persalinan buatan bila persalinan dengan rangsangan sehingga terdapat kekuatan untuk persalinan seperti induksi oksitosin atau persalinan induksi. Kemudian yang ketiga yaitu ada persalinan anjuran. Yang persalinan anjuran itu yang paling ideal sudah tentu persalinan spontan, maksudnya bidan itu harus menganjurkan untuk persalinan spontan atau normal karena tidak memerlukan bantuan apapun dan tidak mempunyai trauma persalinan yang paling ringan sehingga kualitas sumber daya manusia dapat terjamin. Ini dari Manuaba tahun 2002. Maksudnya kualitas sumber daya manusia yang terjamin itu karena pada saat persalinan tidak mendapat intervensi yang berlebih, misalnya vakum atau jadi tidak melukai anggota tubuh bayinya seperti itu dan tidak mengganggu organ dalam pada bayinya. Kemudian ada beberapa istilah yang berhubungan dengan persalinan atau parkes. Yang pertama yaitu menurut cara persalinannya, ada persalinan biasa atau normal adalah proses persalinan bayi dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Kemudian yang kedua ada partus luar biasa atau abnormal, adalah persalinan pervaginam dengan bantuan alat-alat atau melalui dinding perut dengan operasi sesarea atau SC, seksual sesarea. Yang kedua yaitu menurut tua atau umur kehamilan. Dibagi menjadi beberapa yaitu yang pertama yaitu abortus atau keguguran, adalah terhentinya kehamilan sebelum janin dapat hidup, berat janin di bawah 1000 gram atau 1 kg dan umur kehamilan di bawah 28 minggu atau 7 bulan. Yang kedua yaitu partus prematurus, adalah persalinan dengan hasil konsepsi pada kehamilan 28 sampai 36 minggu. Janin dapat hidup tetapi berat lahir di bawah normal yaitu antara 1000 atau 1 kg sampai 2400 gram atau 2,4 kg. Kemudian selanjutnya ada partus maturus atau aterem atau cukup bulan, adalah partus pada kehamilan 37 sampai 40 minggu. Berat janin cukup 2500 gram atau bisa lebih.
Yang selanjutnya yaitu ada partus postmaturus atau serotinus, adalah persalinan yang terjadi 2 minggu atau lebih waktu partus yang ditaksir atau yang diperkirakan. Janinnya yang lahir disebut postmatur. Kemudian selanjutnya ada partus precipitatus, adalah partus yang berlangsung terlalu cepat. Jadi berlangsungnya kurang lebih 24 jam, tetapi pada partus precipitatus ini bisa kurang dari 24 jam, bahkan bisa kurang dari 12 jam. Contohnya seperti partus tiba-tiba di dalam mobil, bayinya sudah lahir, atau biasanya di kamar mandi, bayinya tiba-tiba lahir, seperti itu bisa dikatakan partus precipitatus. Kemudian yang ketiga ada gravida dan para. Pengertian dari gravida sendiri adalah seorang wanita yang sedang hamil. Kemudian ada primigravida, adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Kemudian para adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi hidup untuk pertama kalinya. Kemudian nulipara adalah seorang wanita yang belum pernah melahirkan bayi hidup. Atau kata lain, wanita tersebut hamil kemudian melahirkan, tetapi janin yang dilahirkan itu meninggal, seperti itu, dan belum mempunyai anak sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu primipara, adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi hidup pertama kalinya. Yang selanjutnya yaitu multipara atau pleuropara, adalah wanita yang pernah melahirkan bayi hidup beberapa kali, bisa sampai 5 kali. Kalau sudah punya anak 5 masih bisa disebut multipara. Kemudian selanjutnya ada grande multipara, adalah wanita yang pernah melahirkan bayi 6 kali atau lebih, hidup ataupun mati. Yang selanjutnya ada sebab-sebab yang menimbulkan persalinan. Penyebab terjadinya persalinan belum diketahui secara pasti atau benar. Yang ada hanyalah merupakan teori-teori yang kompleks, antara lain ditemukan seperti faktor hormonal, struktur rahim, sirkulasi rahim, pengaruh prostaglandin, pengaruh tekanan pada syaraf, dan nutrisi. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang teori penurunan secara hormonal atau dari faktor hormonal. 1-2 minggu sebelum partus mulai terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron. Hormon-hormon atau kedua hormon ini bekerja sebagai penenang otot-otot polos di dalam rahim. Jika kadar keduanya mulai menurun menjelang persalinan, maka akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga timbul his atau kontraksi. Jadi selama hamil itu kadar estrogen dan progesteron itu meningkat atau tinggi. Nah, itu fungsinya untuk menenangkan otot-otot polos rahim agar tidak terjadi kontraksi. Nah, sebaliknya, jika sudah mulai waktunya persalinan, kedua hormon ini kadarnya akan menurun dan kemudian menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga timbul his dan kontraksi. Jadi otot-otot polos rahimnya setelah kedua hormon itu menurun, jadi akan mengejang lagi dan menimbulkan kontraksi atau his. Kemudian selanjutnya ada teori plasenta yang menjadi lebih tua. Plasenta yang menjadi tua atau seiring dengan tuanya juga umur kehamilan akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron, sama seperti yang tadi ya, sehingga menyebabkan kekejangan pembuluh darah. Hal ini akan menimbulkan kontraksi rahim. Prinsipnya sama seperti yang pertama tadi ini. Yang selanjutnya yaitu teori distensi rahim. Rahim yang menjadi besar dan merenggang menyebabkan iskemia atau iskemi, atau dalam artian kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena masalah pada pembuluh darah. Maksudnya ini iskeminya yang terjadi, iskemi pada teori distensi rahim ini terjadi pada otot-otot sehingga mengganggu sirkulasi uteroplasenta. Maksudnya sirkulasi darah dari uterus ke plasenta. Kemudian teori iritasi mekanik. Di belakang serviks terletak ganglion cervicale atau Frankenhauser. Bila ganglion ini digeser atau ditekan, misalnya oleh kepala janin yang akan keluar dari jalan lahir, maka akan timbul kontraksi uterus. Kemudian selanjutnya ada induksi partus atau induction of labor. Partus dapat pula ditimbulkan dengan jalan yang pertama yaitu amniotomi atau pemecahan ketuban oleh bidan. Bisa juga pecah secara alami, tapi bisa juga bidan atau tenaga kesehatan yang memecah selaput ketuban tersebut. Dan oksitosin drip atau pemberian oksitosin melalui tetesan per infus.
Selanjutnya ada terjadinya permulaan persalinan. Dengan turunnya kepala, hormon progesteron menjelang persalinan dapat terjadi kontraksi. Dengan turunnya hormon progesteron menjelang persalinan dapat terjadi kontraksi seperti di atas tadi, penjelasan di atas tadi. Kontraksi otot rahim menyebabkan yang pertama yaitu turunnya kepala, kemudian kepala masuk pintu atas panggul, terutama di primigravida minggu ke-36. Nah, pada minggu ke-36 ini waktu pemeriksaan atau kunjungan ibu hamil, dipastikan kepala atau bagian bawah dari bayi itu sudah harus masuk ke panggul atau masuk pintu atas panggul. Seperti itu, melalui palpasi atau melalui pemeriksaan palpasi pada perut ibu. Itu juga harus dipastikan pada minggu ke-36 itu kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, kalau kepala atau bagian terbawah janin sudah masuk ke pintu atas panggul, pada ibu ini mungkin menimbulkan sesak bagian bawah, kemudian di atas simfisis pubis, dan sering ingin kencing karena kandung kemih tertekan kepala. Yang selanjutnya yaitu perut lebih melebar karena fundus uteri turun, jelas ya, karena bayinya juga sudah mulai menurun dan sudah mulai masuk ke pintu atas panggul, jadinya perutnya atau fundus uterinya juga perlahan-lahan akan menurun seperti itu. Kemudian terasa sakit di daerah pinggang karena kontraksi ringan otot rahim dan tertekannya flexus Frankenhauser tadi yang terletak di sekitar serviks. Kemudian terjadi pengeluaran lendir di mana lendir penutup serviks dilepaskan. Kemudian terjadi perlunakan serviks karena terdapat kontraksi otot rahim. Yang selanjutnya yaitu tahapan persalinan. Di sini ada proses persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala 1 yaitu pembukaan serviks, pembukaan 1 sampai 10 cm itu masuk ke kala 1. Kemudian kala 2 yaitu kala pengeluaran janin atau bayi. Kemudian kala 3 yaitu kala pengeluaran plasenta atau ari-ari. Kemudian selanjutnya kala 4 yaitu setelah pengeluaran plasenta sampai 1 jam setelah pengeluaran plasenta, seperti itu. Kita bahas yang dulu, yang pertama yaitu kala 1, tanda dan gejala infartu kala 1. Infartu itu maksudnya sudah mulai masuk proses persalinan. Jika ibu sudah mulai sudah mengalami pembukaan, misalnya hanya pembukaan 1, itu sudah bisa disebut infartu. Ibu dalam kondisi infartu. Yang pertama yaitu penipisan dan pembukaan serviks, kemudian kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks. Frekuensinya minimal 2 kali dalam 10 menit. Jadi ibu merasakan kontraksi itu, perut kenceng-kenceng itu minimal 2 kali terjadi dalam kurun waktu 10 menit. Seperti itu. Kemudian cairan lendir bercampur darah atau bloody show keluar melalui vagina. Kemudian adanya his atau kontraksi itu sama. Kemudian ini ada beberapa klasifikasi dari his, ada his sesungguhnya dan his palsu. Yang pertama ada his sesungguhnya, yaitu rasa sakitnya dinilai dari rasa sakit. Kalau his sesungguhnya itu teratur, kalau his palsu itu tidak teratur. Kemudian kalau his sesungguhnya intervalnya semakin pendek, misalnya waktu ini 10 menit, 2 kali dalam 10 menit. Nah, semakin pendek itu misalnya 2 kali dalam 5 menit. Seperti itu, 2 kali dalam 3 menit. Nah, itu namanya his sesungguhnya. Kalau his palsu ini intervalnya masih panjang, misalnya tidak pasti 10 menit, misalnya 20 menit baru terasa kontraksi lagi. Nah, itu namanya his palsu. Kemudian secara kekuatan semakin lama semakin kuat, tetapi his palsu itu maksudnya kekuatannya ya segitu-gitu aja, misalnya nggak terlalu terasa sakit. Nah, itu his palsu. Kemudian his yang sesungguhnya itu dirasakan paling sakit daerah punggung. Jika his palsu dirasakan sakit di daerah perut, hanya mules-mules di daerah perut, seperti itu. Kemudian intensitasnya semakin kuat jika ibu berjalan-jalan atau melakukan aktivitas. Nah, jika his palsu ini, jika ibu berjalan atau beraktivitas, rasa sakitnya tidak bertambah atau malah hilang sama sekali, seperti itu. Kemudian yang kedua, keluar bloody show atau tadi keluar cairan lendir bercampur darah tadi. Kemudian
tidak keluar bloody show untuk his palsunya, belum keluar. Kemudian serviks membuka dan menipis. Kemudian yang untuk his palsu ini serviksnya masih tertutup dan belum ada pembukaan. Yang selanjutnya adalah fase-fase dalam persalinan kelas 1. Yang pertama yaitu ada fase laten. Dimulai dari sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks. Berlangsung hingga serviks membuka kurang lebih 4 cm. Jadi jika serviksnya baru membuka 1 sampai 3 cm, nah itu masih masuk dalam fase laten. Jika sudah masuk 4 sampai 10 itu sudah masuk ke fase aktif. Nah, pada umumnya fase laten berlangsung hampir atau hingga 8 jam. Jadi pembukaan 1 sampai 3 itu perlu waktu sampai 8 jam. Lama banget kan ya? Jadi hanya untuk membuka 3 cm aja itu perlu waktu 8 jam, seperti itu. Memang fase aktif ini agak lama waktunya, soalnya fase laten ini agak lama waktunya, atau interval waktunya itu lumayan lama untuk awal-awal pembukaan. Masuk selanjutnya yaitu ada fase aktif. Frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap. Kontraksi dianggap adekuat atau memadai jika 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit. Dan berlangsung selama 40 detik atau lebih. Nah, ini kontraksinya terjadi dalam waktu 10 menit itu ibu atau suaminya atau keluarganya bisa menghitung. Nah, ini kira-kira dalam kurun waktu 10 menit ini berapa kali ya kontraksinya, seperti itu. Nah, setiap kontraksi itu juga dihitung kencangnya itu berapa detik, seperti itu. Terasa kencang perut ibu sampai lembek lagi tuh rentan waktunya berapa detik. Kemudian dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam atau menambah 1 cm tiap 1 jam. Ini untuk nullipara atau primigravida atau untuk yang baru pertama kali melahirkan. Atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm tiap 1 jam itu untuk multipara. Yang ketiga yaitu terjadi penurunan bagian terbawah janin. Jelas, karena kontraksi itu akan mendorong janin ke bawah, akan semakin ke bawah dan masuk ke panggul untuk bersiap untuk keluar. Kemudian proses persalinan pada kala 1, yang pertama yaitu dimulai pada waktu serviks membuka karena his, kontraksi uterus yang teratur, makin sering, makin nyeri, kemudian disertai pengeluaran darah atau lendir, tapi tidak lebih banyak dari darah haid. Jadi seperti gambarannya seperti darah haid pada awal-awal masih flek-flek itu, masih hari pertama itu, kemudian atau udah mau selesai haid itu, nah itu seperti itu gambarannya. Jadi tidak terlalu banyak darah merahnya gitu. Kemudian berakhir pada waktu pembukaan serviks telah lengkap atau pada pemeriksaan dalam atau vaginatuse, bibir porsio tidak dapat diraba lagi. Selaput ketuban biasanya pecah pada akhir kala 1. Nah, ini selaput ketuban ini pada kasus ini pecah dengan sendirinya ya, tidak diamniotomi atau dibantu dipecahkan tadi oleh bidan. Kemudian lamanya tergantung paritas ibu. Ini untuk primigravida kurang lebih 12 jam dan kemudian untuk multigravida kurang lebih 7 jam. Kenapa pada primigravida ini lebih lama dan multigravida ini lebih cepat? Ini secara teori, secara logikanya saja. Untuk primigravida kan ibu baru pertama kali melahirkan, kemudian janin itu rahim itu dan jalan lahir itu baru pertama kali mengeluarkan janin. Jadi istilahnya belum ada jalan gitu, baru untuk membuka jalan. Nah, untuk multigravida karena sudah pernah melahirkan, jadi rahim itu sudah mulai beradaptasi. Kemudian jalan lahirnya juga, ini sudah pernah ini dibuat melahirkan, jadi lebih lentur seperti itu. Jadi lebih cepat untuk membukanya. Kemudian mekanisme pembukaan serviks adalah kontraksi segmen atas uterus atau retraksi atau maksudnya renggangan segmen bawah uterus yang mengakibatkan pembukaan serviks. Akhirnya segmen bawah uterus makin menipis dan segmen atas uterus atau korpus makin menebal.
Jelasnya segmen bawah uterus itu yang bagian bawah itu jelas semakin menipis karena akan mengeluarkan si bayi tadi, si janin tadi. Nah, segmen atas uterus ini makin menebal karena akan mendorong janin itu semakin ke bawah seperti itu untuk mendesak janin agar turun ke bawah gitu. Pada primigravida, retraksi atau regangan atau penipisan mendahului pembukaan serviks. Sedangkan pada primigravida berlangsung bersama-sama. Jadi retraksi dengan pembukaan serviks itu berlangsung bersama-sama. Jadinya lebih cepat untuk yang multigravida. Ini yang menentukan lamanya kelas 1, pembukaan lengkap 10 cm. Jadi pada primigravida ini menipisnya serviks itu serviks itu menipis dahulu, baru nanti ada pembukaan. Nah, sedangkan pada multigravida penipisan serviks dan pembukaan itu berlangsung secara sama-sama seperti itu. Jadi lebih cepat untuk multigravida. Yang selanjutnya yaitu HIS. Ini ada frekuensinya. Frekuensinya yang pertama yaitu untuk permulaan persalinan ada 1 kali dalam 10 menit. Jadi setiap 10 menit itu hanya terjadi 1 kali kontraksi. Itu pada mula-mula persalinan atau permulaan persalinan. Yang selanjutnya yaitu 2-3 kali kontraksi dalam waktu 10 menit. Ini di akhir kala 1 atau hampir mau pembukaan 10. Lamanya berlangsung kurang lebih 1 menit. Lamanya kontraksi itu kurang lebih 1 menit. Nyerinya berasal dari regangan serviks yang membuka. Terjadi tekanan intrauterin melebihi 20 mm Hg, biasanya dimulai dari tulang belakang yang menjalar ke depan. Kontraksi uterus dimulai pada tempat kira-kira batas tuba dengan uterus. Akibatnya terhadap janin, setiap kontraksi dapat menghambat aliran darah dari plasenta ke janin. Jadi setiap ibu kontraksi atau perutnya mengeras itu akan menghambat aliran darah dari plasenta ke janin. Jika tekanan melebihi 74 mm Hg akan menyumbat total aliran darah. Nah, ini normalnya kan hanya 20. Jadi jika 74 mm Hg ini, maka darah yang dari ibu ke janin itu akan berhenti total, seperti itu. Kemudian jika HIS terlalu kuat, terlalu lama dan terlalu sering, maka dapat menimbulkan gawat janin dan harus segera ditangani secara cepat untuk dilakukan pengeluaran bayi melalui operasi sesar seperti itu. Kemudian darah lendir, darah yang bercampur lendir yang keluar dari uterus akibat pergeseran selaput ketuban dengan dinding uterus pada waktu pembukaan serviks. Untuk selanjutnya yaitu ada kala 2. Dimulainya hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan dalam dengan menemukan serviks yang membuka lengkap atau pembukaan lengkap 10 cm. Tanda-tanda klinis lainnya seperti nyeri HIS yang sangat hebat, kemudian ibu merasa ingin mengejan atau seperti rasa ingin BAB, darah atau lendir bertambah banyak, perasaan ingin BAB yang seperti saya jelaskan tadi. Kala 2 berakhir dengan lahirnya janin. Lamanya pada primigravida kira-kira 1 jam, kemudian pada multipara 1,5 jam. Perasaan mengejan disebabkan oleh turunnya kepala yang menekan rektum, berakibat meningkatnya tekanan intraabdominal yang memperkuat kontraksi uterus. Jika pembukaan belum lengkap, ibu tidak diperbolehkan dulu untuk mengejan, meskipun sudah terasa sangat ingin mengejan atau sudah istilahnya kalau BAB itu udah mau keluar gitu. Jika ibu sudah mengejan sebelum pembukaan lengkap, akan mengakibatkan odem atau bengkak pada jalan lahir dan ibu akan kehabisan tenaga. Seperti kemarin pada diskusi waktu saya lupa, ada yang bertanya, kenapa kalau pengeluaran janin misalnya waktu persalinan mengeluarkan bayi itu, ibu secara tidak langsung juga bisa BAB. Nah, ini jawabannya. Kemarin juga sudah saya jawab, ini lebih jelasnya. Karena proses mengejan itu kepala itu juga menekan otot rektum. Seperti prinsipnya sama seperti kita mau BAB. Jadinya rasanya itu hampir sama. Rasa akan mengeluarkan kepala bayi sama akan mengeluarkan feses itu sama gitu rasanya. Jadinya kadang-kadang atau seringkali ibu salah tangkap ini udah mau lahir, ini ternyata ibu
hanya akan mengeluarkan fesesnya saja gitu. Padahal pembukaan belum lengkap. Itu juga terjadi pada saya ya, pengalaman pribadi. Kemudian masuk ke kala 3, yaitu dimulai setelah bayi lahir lengkap. Setelah bayi lahir lengkap itu secara otomatis akan masuk ke kala 3, kemudian berakhir dengan lahirnya plasenta atau ari-ari. Kemudian lamanya biasanya 5 menit dan tidak boleh lebih dari 15 menit. Pelepasan plasenta merupakan akibat dari retraksi otot-otot uterus setelah lahirnya janin yang akan menekan pembuluh darah ibu. Kontraksinya berlangsung terus-menerus. Tanda lepasnya plasenta ada tali pusat yang memanjang keluar, atau jika ditarik sudah tidak ada tahanan lagi atau sudah tetap mau lepas aja, tidak menegang lagi seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa plasenta sudah terlepas dari dinding rahim. Segumpal darah keluar dari vagina. Kemudian jika menekan korpus uteri ke atas atau menekan perut ibu ke atas, ke arah ibu, ke arah dada, tali pusat sudah tidak lagi tertarik ke dalam. Seperti itu. Mungkin kalian belum bisa menggambarkan ya, tapi nanti kalau misalnya sudah praktek atau sudah pernah menangani ibu bersalin, nah itu kalian baru paham seperti apa. Atau nanti ada praktek di laboratorium atau ada kesempatan praktek di lab, nah itu kalian harus bisa memahami secara benar seperti itu ya. Jadi jangan asal ditarik aja tali pusatnya, kalau belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta jangan langsung ditarik, nanti bisa putus gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada kala 4. Nah, diagnosisnya 2 jam pertama setelah persalinan merupakan waktu yang kritis bagi ibu dan bayi. Keduanya baru saja mengalami perubahan fisik yang luar biasa. Ibu baru melahirkan bayi dari perutnya dan bayi sedang menyesuaikan diri dari dalam perut ibu ke dunia luar. Bidan harus terus melakukan observasi pada keduanya untuk memastikan bahwa kondisinya stabil dan mengambil tindakan yang tepat untuk stabilisasi. Penanganannya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu periksa fundus uteri setiap 15 menit pada 1 jam pertama. Kemudian pada jam berikutnya yaitu 20-30 menit pada jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat, masas uterus sampai menjadi keras. Atau uterusnya dipijat-pijat secara memutar seperti itu, secara pelan-pelan dan gerakannya memutar itu sampai menjadi keras. Apabila uterus berkontraksi, otot uterus akan menjepit pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan pasca persalinan. Yang kedua yaitu periksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, dan perdarahan setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Bagaimana cara memeriksa perdarahan? Selain ditanya kepada ibu merasa sur-suran atau enggak, maksudnya darahnya rasanya keluar banyak atau enggak, bisa dilihat dari berapa kali ibu ganti pembalut seperti itu. Itu bisa dihitung. Jika sudah lebih dari 4-5 kali dalam 15 menit, di dalam 15 menit itu ibu sudah melakukan ganti pembalut, nah itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada perdarahan ada indikasi ke arah perdarahan atau tidak, seperti itu. Anjurkan ibu untuk makan dan minum untuk mencegah dehidrasi dan memulihkan kondisinya. Kemudian bersihkan perineum ibu dan ganti pakaian ibu dengan yang bersih dan nyaman. Kemudian biarkan ibu beristirahat, namun jangan sampai ibu tidur atau ketiduran dalam waktu 2 jam postpartum tersebut atau selama observasi. Diusahakan ibu jangan tidur dulu. Ibu jangan tidur ya, seperti itu. Dikasih pengertian seperti itu. Nah, ini saya tanya, kenapa ibu tidak boleh tidur selama masa observasi atau selama 2 jam setelah persalinan ini? Silahkan kalian jawab nanti di kolom komentar classroom ya. Kemudian selanjutnya dekatkan bayi dengan ibunya supaya terbentuk bonding atau kedekatan dan sebagai permulaan bayi untuk menyusu. Menyusui juga membantu uterus untuk berkontraksi karena ada namanya rangsangan puting susu. Seperti itu. Nanti
rangsangan puting susu itu maksudnya jika putingnya dipegang atau disedot sama bayi, nah itu akan menimbulkan keras atau kontraksi pada rahim. Atau coba kalian bisa praktekkan sendiri, puting susu kalian di belintir-belintir gitu pasti akan agak mules-mules gitu di perut, ya atau enggak? Coba dipraktekkan, oke? Ini ilmu ya, bukan saya mau porno atau mau jorok ya. Ini ilmu pengetahuan, oke? Kemudian selanjutnya ada bantu ibu ke toilet jika ibu menginginkannya. Pastikan ibu sudah maksudnya ini maaf BAK ya, bukan BAB. Pastikan ibu sudah BAK dalam waktu 3 jam pasca persalinan. Ibu misalnya habis persalinan kan masih takut-takut ya, mungkin ada jahitan seperti itu, terus kemudian ibu menahan rasa ingin pipis. Nah itu harus ditanya, ibu mau pipis atau enggak, seperti itu. Enggak apa-apa kalau mau pipis, itu tidak akan merobek jahitannya lagi, seperti itu. Karena dengan menahan pipis itu juga salah satu yang bisa untuk menahan kontraksi gitu. Jadi enggak bisa kontraksi dengan baik gitu. Jadi malah bisa terjadi perdarahan. Jadi kandung kemih ibu itu harus dipastikan kosong. Jangan sampai ibu menahan rasa ingin buang air kecil gitu. Kemudian ajari ibu dan keluarga tentang memeriksa kontraksi uterus. Nah, ini diajarin yang siapa yang menunggu ibunya, suaminya atau orang tuanya seperti itu. Nah, dikasih informasi jika tetap harus kencang perutnya ya bapak atau ibu gitu, dipegang dulu, diraba-raba. Kalau lembek, nah itu berarti tidak kontraksi. Nah langkah selanjutnya apa? Nah itu kita juga harus menjelaskan. Kemudian stimulasi, nah ini harus ada stimulasi uterus agar terus berkontraksi seperti masas tadi, atau pemijatan yang dilakukan secara memutar di perut ibu searah jarum jam, jangan di perut ya, maksudnya di rahim ya, di rahim itu perut bagian bawah. Nah itu diputar searah jarum jam gitu, agak ditekan sedikit tapi jangan keras-keras. Nah itu sampai kenceng lagi atau sampai keras lagi gitu. Dan juga tanda bahaya bagi ibu dan keluarganya. Tanda bahayanya seperti tadi, perdarahan tadi harus dipantau selama 2 jam setelah persalinan gitu. Kemudian saya lanjutkan, yaitu tujuan asuhan persalinan, yaitu memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan bayi. Banyak penyulit atau komplikasi yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi yang dapat dihindarkan jika persalinan dikelola dengan baik. Nah ini ada 5 benang merah dalam asuhan persalinan. Yang pertama yaitu membuat keputusan klinik. Keputusan klinik yang pertama itu ada pengumpulan data dari ibu dan keluarga dan juga dari bayinya. Kemudian diagnosisnya apa? Ibu ingin bersalin atau ibu ingin melahirkan. Penata laksanaan klinisnya, jadi apa saja langkah-langkahnya yang dilakukan selama ibu memulai persalinan tersebut. Kemudian evaluasi hasil implementasi tata laksana. Jadi setelah melahirkan itu terjadi apa, kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh bidan. Nah itu namanya evaluasi hasil implementasi. Yang kedua yaitu asuhan sayang ibu dan bayi. Prinsipnya yang pertama yaitu persalinan merupakan peristiwa yang alami. Kemudian sebagian besar persalinan umumnya akan berlangsung normal atau berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri. Bidan di sini hanya sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi terjadinya persalinan tersebut. Jadi sebenarnya jika persalinan itu bisa saja terjadi tanpa adanya bidan juga bisa. Jadi bidan itu fungsinya hanya sebagai pendamping saja atau fasilitator saja. Jadi kalau misalnya kayak di daerah pedalaman gitu, jauh dari tenaga kesehatan, jauh dari fasilitas kesehatan, nah itu kan banyak juga ibu yang melahirkan bayinya sendiri ya gitu. Jadi persalinan itu merupakan proses yang alamiah, bisa terjadi sendiri. Jadi bayi itu bisa keluar sendiri tanpa bantuan bidan gitu. Tapi dengan adanya bidan itu bisa meminimalisir terjadinya komplikasi tadi seperti perdarahan gitu. Kemudian pertolongan memfasilitasi proses persalinan. Nah ini fungsinya bidan tadi hanya sebagai fasilitator atau sebagai pendamping persalinan saja.
Kemudian bidan tersebut harus pasien tersebut harus tidak merasa asing dengan bidannya, harus bersahabat. Bidannya juga harus bersahabat atau menjalin relasi dulu atau kedekatan dulu dengan pasiennya. Kemudian rasa saling percaya antara bidan dan kliennya. Kemudian tahu dan siap membantu kebutuhan klien, memberi dukungan moral dan kerjasama semua pihak. Pihak ini yang lain adalah penolong, bidannya atau tenaga kesehatannya, klien atau ibu dan keluarga ibu, seperti itu. Yang ketiga ada pencegahan infeksi. Yang pertama itu kewaspadaan. Nah, itu harus waspada dari infeksi-infeksi yang terjadi ya, karena di fasilitas kesehatan atau tempat kesehatan itu kan banyak bakteri atau kuman-kuman ya. Jadi rentan terhadap penularan infeksi seperti itu. Mencegah terjadinya transmisi penyakit atau perpindahan penyakit dari misalnya satu orang ke orang yang lain seperti itu. Kemudian proses pencegahan infeksi dan aplikasinya dalam pelayanan. Kemudian budaya bersih dan lingkungan yang aman. Yang keempat yaitu ada rekam medik atau dokumentasi. Di sini ada kelengkapan status klien, kemudian anamnesis atau wawancara dengan klien dan keluarganya, prosedur hasil pemeriksaan fisik, laboratorium, dan uji tambahan yang lain, seperti contohnya tes urin untuk mengetahui adanya protein urin atau tidak di dalam urinnya gitu. Kemudian partograf sebagai dokumentasi dan instrumen membuat keputusan. Nah, selama kala 1 sampai kala 4 tadi bidan harus mengisi yang namanya partograf. Nah, ini sebagai dokumentasi selama persalinan dari kala 1 tadi sampai kala 4 dan bisa juga untuk instrumen atau rujukan membuat keputusan. Seperti itu. Kalau kalian ingin tahu partograf seperti apa, silakan searching atau googling, atau bisa cara mengisi partograf gitu di YouTube juga sudah banyak gitu kalau misalnya kalian ingin tahu. Kemudian kesesuaian kondisi klien dengan prosedur klinik, kemudian budaya bersih dan lingkungan yang aman, upaya dan tata laksana rujukan yang diperlukan. Yang kelima yaitu sistem rujukan efektif. Rujukan itu harus ada alasannya, mengapa dirujuk. Nah, itu harus dikemukakan atau harus didokumentasikan. Nah, ini di partograf tadi juga ada di sebalik partograf itu ada tulisan alasan merujuk itu kenapa gitu. Jenis rujukannya darurat atau optimal. Darurat misalnya harus mendadak, harus segera mendapat pelayanan kesehatannya lebih tinggi gitu. Nah, itu darurat. Atau optimal, misalnya optimal ini masih belum se-urgent darurat dan ini masih bisa bertanya kepada klien atau keluarganya mau dirujuk kemana. Nah, itu bisa memberikan opsi untuk mau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mana gitu. Kemudian tata laksana rujukan harus jelas. Kemudian upaya yang dilakukan selama merujuk itu apa, atau misalnya harus dipasang infus selama di mobil atau selama di ambulan. Nah, itu harus sudah diperhitungkan dari sebelum berangkat merujuk gitu. Yang selanjutnya ada tanda-tanda persalinan. Tanda persalinan sudah dekat. Yang pertama yaitu adanya lightening. Menjelang minggu ke-36 pada primi gravida terjadi penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk atas pintu atas panggul. Gambaran lightening pada primi gravida menunjukkan hubungan antara ketiga P, yaitu power, kekuatan his atau kekuatan dari ibu, kemudian passage, jalan lahirnya normal, kemudian passenger, janin dan plasenta, yaitu dalam hal yang dikeluarkan, apa yang mau dikeluarkan itu namanya passenger. Kemudian terjadinya his dan his permulaan atau his palsu. Sifat his permulaan atau his palsu ini rasa nyerinya ringan di bagian bawah, kemudian datangnya tidak teratur, tidak ada perubahan pada serviks, berdilatasi atau mendatar atau membuka, tidak ada. Kemudian durasinya pendek dan tidak bertambah kuat jika beraktivitas, hampir sama dengan bagan yang di atas tadi ya.
Nah, kemudian ada tanda persalinan yang sebenarnya. Yang pertama itu penipisan atau pembukaan serviks, effacement dan dilatasi serviks. Effacement serviks adalah pemendekan dan penipisan serviks selama tahap pertama persalinan. Serviks yang dalam kondisi normal memiliki panjang 2-3 cm dan tebal sekitar 1 cm. Dilatasi serviks adalah pembesaran atau pelebaran muara dan saluran serviks yang terjadi saat awal persalinan. Diameter meningkat dari sekitar 1 cm sampai dilatasi lengkap sampai 10 cm supaya janin aterem dapat dilahirkan. Apabila dilatasi serviks lengkap, serviks tidak lagi dapat diraba. Dilatasi serviks itu tidak dapat lagi diraba dan dilatasinya jika sudah tidak diraba itu menandai akhir tahap pertama persalinan atau akhir kala 1 di persalinan. Jadi siap untuk fase pengeluaran janin atau kala 2. Yang selanjutnya yaitu kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan pada serviks. Frekuensi minimalnya 2 kali dalam 10 menit. Jadi dalam 10 menit itu ibu mengalami 2 kali kontraksi. Durasinya antara 40 detik sampai 1 menit. Ibu merasakan kontraksi secara bersamaan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Kekuatan primer atau kekuatan dari ibu membuat serviksnya menipis, berdilatasi, dan janin turun. Segera setelah bagian presentasi mencapai dasar panggul, sifat kontraksinya kemudian menjadi berubah, jadi sifat untuk mendorong keluar atau kekuatan sekunder. Di kekuatan sekunder ini sudah tidak lagi mempengaruhi dilatasi serviks karena dilatasi serviksnya sudah mencapai tahap yang optimal atau 10 cm tadi, tetapi berganti dengan untuk mendorong bayi keluar dari uterus dan keluar ke melalui vagina seperti itu. Keluarnya lendir bercampur darah atau bloody show melalui vagina atau jalan lahir. Bloody show merupakan tanda dari persalinan yang sudah dekat dan biasanya terjadi dalam jangka waktu 24-48 jam terakhir. Asalkan belum dilakukan pemeriksaan vaginal atau pemeriksaan dalam tadi dalam 48 jam sebelumnya karena pemecahan mukus darah selama waktu tersebut. Normalnya darah yang keluar hanya beberapa tetes saja, perdarahan lebih banyak menunjukkan penyebab yang abnormal. Ini maksudnya jika bloody show ini dalam kurun waktu 24-48 jam terakhir ini mengeluarkan banyak darah, akan tetapi pembukaannya masih belum lengkap dan bayinya masih belum lahir, tetapi darahnya sudah banyak yang keluar. Nah, ini harus dicurigai adanya penyebab atau tanda-tanda keabnormalan pada ibu gitu, harus diperiksa secara mendalam. Di rahimnya ada apa, kemudian bayinya terjadi apa, plasentanya kenapa, seperti itu. Nah, seperti itu asuhan kebidanan ibu dalam masa persalinan. Ini masuk ke subbab yang kedua, yaitu sedikit saja konsep dasar asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Pengertiannya, bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat 2,5 kg sampai dengan 4 kg. Bayi baru lahir merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Kesimpulannya adalah bayi baru lahir merupakan bayi lahir yang dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Kemudian asuhan segera bayi baru lahir. Bidan harus mengetahui kebutuhan transisional bayi dalam beradaptasi dengan kehidupan di luar uteri, sehingga ia dapat membuat persiapan yang tepat untuk kedatangan bayi baru lahir tersebut. Adapun asuhannya sebagai berikut. Pencegahan kehilangan panas, seperti mengeringkan bayi baru lahir, melepaskan handuk yang basah, mendorong kontak kulit dengan ibu ke bayi, membedong bayi dengan handuk yang kering. Kemudian membersihkan jalan nafasnya atau bagian hidung dan mulutnya, kemudian memotong tali pusat, kemudian identifikasi dengan cara bayi diberikan
identitas baik berupa gelang nama maupun kartu identitas. Selanjutnya itu pengkajian kondisi bayi seperti pada menit pertama dan kelima setelah lahir. Pengkajian tentang kondisi umum bayi ini dilakukan dengan menggunakan nilai APGAR atau APGAR score. Kemudian asuhan bayi baru lahir, menurut Saifuddin tahun 2002, asuhan bayi baru lahir adalah sebagai berikut. Pertahankan suhu tubuh bayi pada suhu 36,5 derajat Celcius, kemudian pemeriksaan fisik bayi, pemberian vitamin K pada bayi baru lahir dengan dosis 0,5 sampai 1 mg dilakukan secara IM atau intramuskular. Kemudian mengidentifikasi bayi dengan alat pengenal seperti gelang, kemudian lakukan perawatan tali pusat, kemudian dalam waktu 24 jam sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke rumah diberikan imunisasi dulu. Mengajarkan tanda-tanda, ini imunisasinya HB0 ya. Mengajarkan tanda-tanda bahaya bayi pada ibu seperti penafasan bayi yang tidak teratur, kemudian bayi berwarna kuning, bayi berwarna pucat, suhu meningkat, dan lain-lain. Mengajarkan orang tua cara merawat bayi seperti memandikan, mengganti baju, mengganti popok, atau misalnya masih di daerahnya masih dipakaikan gurita, nah cara memakaikan guritanya seperti apa agar tidak terlalu kencang seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam asuhan bayi baru lahir menurut APN, asuhan persalinan normal tahun 2008, persiapan kebutuhan resusitasi atau pertolongan pernafasan untuk setiap bayi dan siapkan rencana untuk meminta bantuan, khususnya bila ibu tersebut memiliki riwayat eklamsi atau kejang selama persalinan, perdarahan, persalinan lama atau macet, kemudian persalinan dini atau adanya infeksi. Jangan mengoleskan salep apapun atau zat lain ke tali pusat. Hindari pembungkusan tali pusat. Tali pusat yang tidak tertutup akan mengering dan puput lebih cepat dengan komplikasi yang lebih sedikit. Atau biasanya untuk menghindari debu masuk atau kotoran masuk ke dalam tali pusat, bidan itu hanya memberikan kasa steril yang kering tanpa diberikan apapun, misalnya tanpa diberikan alkohol seperti itu. Hanya kasa kering saja tapi steril, kemudian dibalutkan secara tipis atau secara ringan ke tali pusat tersebut, hanya untuk agar tidak ditempeli debu atau kotoran seperti itu. Kemudian, bila memungkinkan, jangan pisahkan ibu dengan bayi dan biarkan bayi bersama ibunya paling sedikit 1 jam setelah persalinan. Ini namanya IMD, inisiasi menyusui dini, bukan menyusui, tapi inisiasi menyusui dini. Jangan tinggalkan ibu dan bayi seorang diri, dan kapanpun harus ada pendampingnya seperti suami atau orang tuanya gitu ya. Jadi jika ibu memerlukan bantuan atau butuh sesuatu, ada yang dimintai tolong gitu. Prinsip asuhan bayi baru lahir normal yaitu cegah kehilangan panas berlebih, kemudian bebaskan jalan nafasnya. Rangsangan taktil, nah rangsangan taktil ini bisa dirangsang dari telapak kakinya atau telapak tangannya, terus kemudian punggung digosok-gosok. Nah itu namanya rangsangan taktil, itu untuk merangsang bayi agar bisa nangis gitu. Misalnya kalau nggak bayinya baru lahir terus tidak nangis dalam seketika, nah itu kan harus ada rangsangan taktil agar bayi bisa merespon apa yang kita sentuh gitu. Kalau kita sentuh, jika pada punggungnya digosok-gosok secara perlahan, bayi menangis, nah itu berarti rangsangannya bagus. Atau digosok-gosok pada telapak kakinya, kemudian bayi menangis, nah itu rangsangannya bagus. Jika tidak, maka bayi masuk kategori dalam gawat daruratan dan harus dilakukan tindakan selanjutnya gitu. Kemudian laktasi atau menyusui dimulai dalam waktu 30 menit pertama setelah persalinan. Nah, ini ada cara kehilangan panas tubuh pada bayi baru lahir. Proses kehilangan panas pada tubuh bayi baru lahir sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaporasi, yaitu proses kehilangan panas melalui cara penguapan oleh karena temperatur lingkungannya lebih rendah daripada temperatur bayi dalam keadaan basah. Nah, misalnya bayinya baru lahir kemudian diberikan handuk, nah handuknya belum diganti, nah itu nanti bisa dari si handuk yang basah itu nanti bayi bisa mengalami
mengalami turun temperatur atau turun suhu dan bisa mengalami kedinginan gitu atau hipotermia. Yang kedua yaitu konduksi, yaitu proses kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung dengan benda yang mempunyai suhu lebih rendah. Misalnya jika pada bayi baru lahir itu kan bidan melakukan penimbangan. Nah, jika pada timbangan yang timbangan bayi itu tidak dialasi dengan handuk atau selimut misalnya, langsung pada timbangan itu kan permukaannya dingin. Nah, itu namanya konduksi. Jadinya tubuh bayi jadi ikutan dingin seperti timbangan tersebut gitu, permukaan timbangan itu namanya konduksi. Kemudian konveksi, yaitu proses penyesuaian suhu tubuh melalui sirkulasi udara terhadap lingkungan. Nah, ini misalnya dalam ruang persalinan itu ada AC. Nah, AC-nya kan dingin. Nah, itu bisa memberikan reaksi dingin juga pada si bayinya gitu. Jadi kalau bisa harus ditinggikan itu AC-nya, suhu AC-nya, atau dimatikan saja selama proses persalinan gitu. Kemudian radiasi, yaitu proses kehilangnya panas tubuh bayi bila diletakkan dekat dengan benda yang lebih rendah suhunya dari tubuh bayi. Seperti tadi misalnya diletakkan di samping timbangan. Nah, timbangannya kan dingin tanpa adanya selimut atau alas gitu. Nanti si bayi itu juga bisa berubah menjadi dingin gitu, atau mengalami penurunan pada suhunya. Cara mencegah terjadinya kehilangan panas menurut APN tahun 2008 untuk mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi berlahir sebagai berikut. Keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix. Vernix itu bagian lemak putih dalam bayi sewaktu baru saja keluar. Nah, itu kan pasti bayi ada warna-warna lemak-lemak putih gitu. Nah, itu namanya vernix. Itu jangan dibersihkan secara bersih total. Itu fungsinya adalah untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tidak turun gitu, agar bayinya tetap merasa lebih hangat gitu. Letakkan bayi agar terjadi kontak kulit ibu ke kulit bayi. Selimuti ibu dan bayi, dan pakaikan topi di kepala bayi. Bayinya di sini belum diberikan baju atau bedong ya. Jadi dia telanjang, kemudian ibunya juga telanjang dada. Nah, itu bayinya diletakkan di atas dada ibu, jadi kulit ke kulit gitu, tapi di atas bayinya diberikan selimut dan bayi diberikan topi. Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Ini minimal harus 6 jam ya. 6 jam jangan dimandikan dulu, karena jika langsung dimandikan nanti vernixnya atau lemak putih tadi itu akan hilang. Nah, itu bisa mengakibatkan bayinya hipotermi atau kedinginan gitu. Penanganan bayi baru lahir menurut Prawiro Harjo tahun 2009 menyebutkan bahwa penanganan bayi baru lahir seperti di bawah ini. Menilai bayi dengan cepat dalam 30 menit, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila bayi mengalami asfiksia, lakukan resusitasi atau pertolongan pernafasan. Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan biarkan kontak kulit ibu dan bayi. Kemudian lakukan penyuntikan oksitosin ini. Penyuntikan oksitosin ini dilakukan untuk ibu ya, di bagian paha secara intramuskular atau IM, untuk membantu ibu mengeluarkan plasenta. Ini masuk dalam kala 3 tadi persalinan gitu. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi atau dari perut bayi, kemudian memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. Memegang tali pusat dengan satu tangan yang lainnya berada di bawah area tali pusat yang digunting untuk melindungi perut bayi. Ini melindungi perut bayi ya. Melindungi perut bayi dari gunting dan kemudian memotong tali pusat di antara 2 klem tadi. Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain yang bersih dan kering menutupi bagian kepala dengan topi tadi.
memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI. Nah, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan, mulai dari asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan, kemudian asuhan kebidanan pada bayi baru lahir tadi. Selanjutnya untuk pertanyaan atau diskusi bisa kita lanjutkan di classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.